ini ada dilema juga berkaitan dengan guru honorer yang mungkin kesejahteraannya masih di bawah rata-rata, Pak. Tetapi tuntutannya sama, tanggung jawab yang sama, kewajibannya sama, tapi hak yang diterima belum sama. Mungkin ini ada pesan khusus dari Bapak kepada teman-teman yang statusnya masih belum beruntung atau honorer ini, Pak. Ya, saya mohon untuk tetap profesional. Halo pemirsa, kembali lagi di channel Edi Selalu di Hati. Kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Grobogan yang kemarin sempat terkendala mic-nya yang sampai mati. Aduh ya, jadi saya tadi sudah podcast sama Pak Wakil Bupati durasi sekitar 40 menit, tapi ternyata mic-nya itu di menit kedua mati. Yang mohon maaf kepada Pak Toto, Toto ada error. Kita lanjutkan yang kemarin, Pak, yang pas waktu mati kemarin kan. Bapak menyampaikan bahwa karena kondisi keluarga yang jumlahnya banyak 11 orang, kemudian Bapak menyarankan Pak Toto untuk sekolah di SPG. Nah itu mungkin bisa dilanjutkan ceritanya itu. Terima kasih Pak Edi. Jadi dulu saya memang dapat dikatakan waktu lulus SMP itu memang katakanlah masih belum ini ya Pak ya, belum tahu mau kemana kan gitu. Kemudian karena itu tadi pertimbangan biaya ya barangkali oleh orang tua, karena saudara saya banyak, maka Bapak menyarankan saya masuk SPG. Karena waktu itu memang SPG menjadi idola. Karena setelah lulus SPG 2 tahun, 3 tahun lah, biasanya langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Nah, setelah saya termotivasi Bapak itu, wah saya sangat bersemangat sekali. Karena melihat Bapak Ibu guru di kampung saya itu kan termasuk, kalau namanya Pak Guru itu adalah tokoh dan orang-orang terhormat di kampung ya, di desa. Disegani lah. Ya, disegani. Oleh karena itu, akhirnya saya terobsesi ya, berkeinginan mantap ingin menjadi guru. Namun setelah saya mendaftar SPG, mengikuti tes di SPG, ternyata saya tidak diterima. Padahal saya sudah belajar, berpuasa, minta doa, orang pintar, tapi juga kenyataannya saya tidak diterima di SPG. Akhirnya ya saya berpikir realistis, rasional lah katakanlah. Kalau saya larut dalam kesedihan karena tidak diterima, karena memang rasanya minder juga, malu ya. Tapi itu nganu ya Pak, waktu itu pengumumannya zaman itu apakah ya ditempel seperti itu atau seperti apa? Ya, ditempel ya. Ditempel pakai kertas, siapa yang lulus gitu. Yang ketika lulus, melihat pengumuman nggak keterima langsung kelimput pulang gitu ya? Pulang malu ya. Karena di desa kami itu ada 3 ya yang diterima, keponakan anaknya Pak Le itu diterima, kemudian desa sebelah Jono itu ada 5 atau 6 itu yang diterima. Bahkan dari SMP Negeri Wirosari itu banyak yang diterima juga di SPG Negeri Purwodadi waktu itu. Dan yang paling menyakitkan itu kan biasanya kita merasa orang itu lebih pinter kok aku kemana kan itu yang biasanya kan Pak ya, yang biasanya terbawa. Ya sedikit lah timbul rasa seperti itu. Ya saya memang waktu itu ya nggak pinter-pinter banget ya. Karena terus terang saja waktu SMP memang semangat belajar saya memang belum optimal. Setelah SMA saya semakin dewasa, dapat mendapatkan informasi, wawasan dari orang tua, sahabat, keluarga, akhirnya terbesit, ya udahlah pokoknya belajar yang benar-benar belajar, terus nanti berkeinginan untuk melanjutkan ke
jenjang perguruan tinggi, dan alhamdulillah setelah lulus dari SMA saya diterima di Fakultas Kedokteran Undip, dan ya lulus tepat waktu ya, karena memang ya belajar Pak. Saya berarti kuncinya memang Pak ya belajar. Saya juga mengalami sendiri Pak, waktu SMA itu saya juga bingung mau kuliah di mana. Jadi mungkin seperti disampaikan Pak Toto tadi, masih blank itu loh pikiran. Saya itu malah semangat belajar setelah punya anak satu. Oh gitu. Berarti buat teman-teman guru kan prinsipnya sebenarnya tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kita mau belajar kan. Betul. Kan di fenomena di bawah itu ada Pak, di pendidikan kita itu kalau sudah jadi guru kelas 1 tuh kelas 1 terus, disuruh kelas 6 nggak berani. Oh gitu, kan berarti kan sudah terlalu nyaman, nggak mau belajar, daripada belajar lagi kan. Itu mungkin bisa tip-tip seperti Pak Toto, yang penting kuncinya mau belajar, tidak ada yang tidak bisa. Ya, betul. Jadi tidak ada yang sulit asal kita mau berupaya, mau belajar, berusaha keras. Saya kira insya Allah lah semua akan tercapai. Kira-kira begitu Pak. Nah ini kan bulan November ini kan kebetulan bulannya guru Pak. Ada di tanggal 25 November ini kan hari ulang tahun PGRI dan sekaligus hari guru nasional. Nah, melihat fenomena guru sekarang Pak, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling terkesan Pak Toto ini waktu sekolah Pak. Adakah guru yang sampai saat ini teringat, pokoknya benar-benar terkesan Pak? Saya kira ya Pak ya. Jadi kan ketika sekolah SD, karena kebetulan bapak saya kepala desa ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga segan kalau terlalu keras dengan saya Dan saya akui waktu itu ya namanya anak SD ya nakal lah gitu ya. Terus sekolah SMP saya Wirosari, karena waktu itu memang diatur oleh pemerintah Kawedanan Wirosari semua ke Wirosari ya. Karena Tawangharjo masuk Wirosari, maka saya sekolah di SMP Wirosari. Ya memang ada bapak guru yang ya keras ya, yang bisa dikatakan galak, tapi sekarang beliau sudah almarhum. Dan saya kira ya memang waktu itu eranya memang era seperti itu. Kalau tidak digalai, mungkin saya juga tidak seperti ini, barangkali seperti itu. Jadi meskipun galak ya, ada guru waktu itu guru bahasa Inggris ya, ada ya guru bahasa Inggris. Saya juga, karena saya nggak pandai bahasa Inggris Pak ya, saya juga pernah dijilid gini ya. Saya pernah juga dilempar sama ini penghapus ya, karena ya guyon sendiri gitu waktu diajar, dilempar kapur, dilempar kami ini biasa ya, waktu itu kita anggap hal yang biasa ya. Namun setelah SMA itu memang kita sudah mulai ini ya Pak, apa namanya, butuh ya. Jadi ada kebutuhan untuk belajar, sehingga karena waktu itu apa namanya, sekolahan itu kadang ini saya sekolahnya memang kemana-mana Pak ya. Kebetulan terakhir saya di SMA Gerobogan itu. Jadi memang ada guru-guru yang terkesan sangat baik sekali. Dan saya paling seneng kan pelajaran waktu itu ini matematika, kimia, fisika. Itu paling seneng itu. Sehingga guru-guru itu beliau sayang, guru-guru matematika, kimia, apa namanya, termasuk biologi itu beliau itu sayang sama saya. Berarti guru kan biasanya yang disayang atau diperhatikan itu kan kalau nggak pinter banget ya bodoh banget. Itu biasanya yang titanan gitu. Dan kita pun sebagai murid biasanya yang bagi titanan yang guru yang baik banget atau galak banget gitu. Hingga biasanya terkenang seperti terkenang. Kemudian sekarang kan beda ya Pak, eranya sudah beda. Jadi guru kalau kita lihat atau kita dengar di media elektronik, televisi maupun media cetak, atau mungkin dari media sosial, sering kita dengar ada guru-guru yang dilaporkan gitu ya, dipermasalahkan sampai ada permasalahan hukum. Sebetulnya ya memang tidak perlu terjadi.
Karena sebenarnya kan mungkin Pak, tidak ada guru yang ingin muridnya bodoh kan gitu. Betul, cuma hanya salah penanganan aja kan gitu. Ya memang ada guru yang ya karena permasalahan, mohon maaf nih, mungkin ada permasalahan internal ya, rumah tangga, tapi itu sebagian kecil sekali, tidak hanya guru lah, mungkin dokter juga begitu ya. Jadi ada sebagian kecil dari sekian profesi itu memang ada masalah dengan dirinya sendiri, dengan rumah tangganya, sehingga kadang beliau-beliau itu kurang konsentrasi di dalam mengajar, kemudian mungkin terlampau sensitif, ada murid yang nakal sedikit, sudah reaksinya luar biasa, tapi itu sebagian kecil ya, kecil sekali ya. Kebanyakan guru, apalagi ya sekarang ini yang kurikulumnya Merdeka Belajar ya Pak ya. Saya tidak begitu banyak tahu ya tentang Merdeka Belajar. Yang jelas kan guru sekarang harus karena dituntut untuk ini apa namanya, mengetahui mengetahui potensi daripada peserta didik, sehingga ya guru sendiri harus benar-benar ini apa namanya mau ini menyadari bahwa era dulu dengan sekarang itu tuntutannya memang sudah beda gitu ya. Jadi saya juga mohon kepada teman-teman para sahabat guru ya, karena saya banyak keluarga guru juga, Mbak Yu, bahkan adik saya itu guru ada Pak guru ya, 2 Pak yang guru itu, yang satu di Magelang, satu di Kudus itu ya, tapi dulu pernah di Purwodadi, Bambang Purnomo itu. Kalau guru sekarang kan memang benar yang disampaikan Pak Toto tadi, memang harus mau tidak mau harus mau, karena guru kan dengan undang-undang guru dan dosen kan harus seorang sosok profesi dan profesional kan. Nah, sekarang kan ini ada dilema juga berkaitan dengan guru honorer yang taruhlah mungkin kesejahteraannya masih di bawah rata-rata Pak. Tetapi tuntutannya sama, tanggung jawabnya sama, kewajibannya sama, tapi hak yang diterima belum sama. Mungkin ini ada pesan khusus dari Bapak kepada teman-teman yang statusnya masih belum beruntung atau honorer ini Pak. Terima kasih Pak Di. Jadi untuk teman-teman guru, khususnya guru honorer ya, yang belum diangkat jadi PNS maupun P3K, ya saya mohon untuk tetap profesional apapun, karena ini sudah pilihan gitu. Karena pilihan kita jadi guru, mau nggak mau kita harus tetap menjaga profesionalisme. Kalau masalah kesejahteraan yang apa namanya masih sangat minim untuk teman-teman guru kontra atau guru apa namanya Wiyata Bakti, ya ini memang problem dan permasalahan kita bersama Pak. Saya yakin ya pemerintah pun pasti akan berupaya memperhatikan nasib daripada guru-guru itu. Saya kira juga tidak hanya guru, termasuk tenaga kesehatan. Dan tahun ini ada formasi lagi ya, kalau tidak salah ya, P3K itu 1.700 gitu ya. Jadi nanti semua akan ya saya kira akan terangkat menjadi P3K. Memang sampai tahun 2023 itu memang tidak akan ada CPNS. Dan tidak tahu nanti kalau 2024 ya kita berdoa sajalah, mudah-mudahan ada apapun itu, yang penting sejahtera kan Pak. Apapun namanya, entah itu PNS, P3K atau apapun, yang penting sejahtera menurut saya itu. Oleh karena itu kami ya di pemerintah Kabupaten Grobogan memang selalu berupaya ya memberikan insentif yang ya berupaya untuk menaikkan itu. Namun karena kemampuan APBD yang memang sangat terbatas, apalagi kemarin pandemi COVID itu banyak yang terserap juga untuk penanganan COVID, sehingga untuk kesejahteraan teman-teman yang kontra Wiyata Bakti termasuk utamanya guru itu juga belum bisa
ya terrealisasi dengan baik. Kemudian Pak, yang terakhir kami mewakili teman-teman guru karena profesi saya guru, bisa disampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada guru dan harapan-harapan Bapak Wakil Bupati kepada teman-teman guru. Jadi, terima kasih. Jadi untuk teman-teman guru, utamanya di Kabupaten Grobogan, saya tetap berpesan meskipun banyak kendala dan banyak permasalahan yang kita hadapi, saya berharap guru tetap menjadi guru yang profesional. Ya. Di samping itu, ya kita berdoa, berupaya tetap jaga kesehatan. Apalagi ini juga masih pandemi COVID-19, meskipun levelnya level 1, PPKM belum dicabut ya Pak ya, masih PPKM level 1, dan jumlah kasusnya di rumah sakit juga cukup banyak ini Pak, ada 58 kalau tidak salah laporan terakhir, yang isolasi mandiri juga sekitar 30-40 itu yang tercatat, mungkin ada yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu saya berharap ya utamanya teman-teman guru, putra-putri, keluarga dan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Kita tetap berupaya semaksimal mungkin terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian yang terakhir saya ucapkan selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Salam sehat, selamat, dan bahagia. Terima kasih ya Pak Edi, sukses selalu untuk guru.